Jadi nasab anak kalau hamil dan lahir di luar nikah itu tidak ada ikhtilaf para ulama kalau nasabnya itu ke ibunya. Bapak biologisnya tidak punya hak apa-apa. Tidak punya hak apa-apa. Bukan anak si bapak itu. Bin atau bintinya ke ibunya. Walaupun DNA-nya cocok dengan bapaknya. Jadi yang menentukan nasab itu pernikahan. Selain pernikahan sebetulnya ada yakni kepemilikan. Kalau kaitannya dengan budak ya. Kemudian yang kedua, kalau hamil dan lahir di dalam pernikahan, ya, ini bisa dilihat kalau dari benih si suami sendiri maka dinasabkan ke suaminya. Ya, ini seperti normal lah, hamil dan lahir dalam pernikahan dengan suaminya sendiri. Kalau dari selingkuh dilihat, ya, suami itu mengingkari atau tidak. Kalau tidak mengingkari maka ke suaminya tetap nasabnya. Walaupun kalau suaminya tidak pernah ngapa-ngapain, ternyata lahir anak, ya, seperti kasus yang lagi ramai itu, dia di penjara 3 tahun, ya, pulang-pulang kok ada istrinya bawa anak kecil, maka mestinya dia tidak boleh kemudian mengklaim itu anaknya, harusnya diingkari. Ya, kalau tidak mengingkari nasabnya jatuh ke suaminya. Kalau nikah istrinya selingkuh, ya, kemudian suaminya mengingkari anak yang lahir dari perselingkuhan itu, yang dilanjutkan dengan li'an. Li'an itu mirip mubahalah. Dua-duanya saling melaknat. Ya. Maka nasabnya disambungkan ke ibunya, bukan ke bapaknya. Kemudian ketiga, kalau hamil di luar nikah lalu menikah, maka dilihat kalau nikahnya dengan yang menghamili, ya ada 2 kemungkinan. Kalau lahirnya lebih dari atau sama dengan 6 bulan setelah wati, ya, setelah hubungan di dalam pernikahan. Hamil misalnya 2 bulan, menikah. Setelah menikah ada hubungan. Nah, setelah hubungan itu lebih dari 6 bulan baru lahir anak itu, maka itu nasabnya ke suaminya. Di dalam mazhab Syafi'i begitu. Kalau dalam mazhab Ahmad dan Imam Malik tidak sah ini nikahnya, nunggu lahir dulu baru boleh nikah. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, ya, kalau lahirnya setelah 6 bulan, cuma ini beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i 6 bulan setelah hubungan suami istri, bukan setelah akad, ya. Nah, kalau lahirnya kurang dari 6 bulan setelah tadi hubungan tadi, maka nasabnya tetap ke ibunya. Misalnya 3 bulan setelah nikah kok lahir anak, ya, maka itu anak itu bukan anak si suami. Walaupun suami itu adalah bapak biologisnya. Jadi tidak ada hubungan nasab ke situ. Binnya ke siapa? Ke ibunya. Nah, ini sebetulnya nanti cukup panjang pembahasan ini. Bagaimana kalau terjadi hubungan tapi syubhat di situ, salah misalnya, dikira istri sendiri ternyata adik ipar misalnya. Nanti gimana status anak itu pembahasannya agak panjang, nggak kita bahas sekarang. Ini juga sekedar menambahkan apa yang ada di dalam kitab itu. Ya, untuk memperjelas bahwasanya dengan sekedar ilmu qiyafah itu atau bahkan DNA sekalipun tidak otomatis itu bisa dinasabkan secara syar'i.